Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febrianti di Colunga. Di sini saya akan membahas tentang perilaku penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya bagaimana sih perilaku penyalahgunaan narkoba? Perilaku penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu masalah internasional yang sampai saat ini tidak dapat diselesaikan secara menyeluruh. Masalah ini menjadi perhatian dunia karena adanya peningkatan jumlah pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba. Berbagai negara telah sepakat untuk memberantas narkoba dengan berbagai strategi. Kenapa dengan berbagai strategi? Karena setiap negara mempunyai ketentuan negara masing-masing untuk memberantas penyalahgunaan narkoba, jadi tidak bisa disamaratakan. Penyalahgunaan narkotika mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan tersebut. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan sosial, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa untuk kedepannya. Apabila narkoba digunakan secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan, maka akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem saraf pusat atau disebut SSP. Dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati, dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai, dan situasi atau kondisi pemakai. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik yaitu adalah adanya gangguan terhadap sistem saraf atau neurologis, yaitu akan mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan adanya kerusakan di saraf tepi. Selanjutnya adalah gangguan pada jantung dan pembuluh darah, yaitu akan adanya infeksi akut otot, jantung, gangguan dan peredaran darah. Selanjutnya adalah gangguan pada kulit, yaitu akan adanya nanah. Kenapa bernanah? Karena itu tuh adanya reaksi dari penyalahgunaan narkoba gitu, karena takaran yang tidak sesuai dengan atau pengawasan dari pihak tenaga kesehatan, sehingga adanya alergi yang keluar gitu. Juga akan adanya gangguan pernapasan, sehingga akan merasakan sesak di dada jika kita telat mengkonsumsi narkoba tersebut atau kurang gitu. Begitu juga akan sering merasakan sakit kepala, mual-mual, dan muntah. Terus suhu tubuh yang meningkat drastis ketika mengkonsumsi narkoba tersebut. Itulah sebagian dari dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik. Selanjutnya adalah dampak penyalahgunaan narkoba terhadap psikologis. Dampak psikologis yang ditimbulkan adalah lambannya kerja, terus ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah, hilang kepercayaan diri, apatis, menghayal, penuh curiga, agiatif, menjadi ganas, dan tingkah laku yang brutal gitu, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan gitu. Kenapa sih bisa begitu ya? Karena itu adalah efek dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Lalu si penyalahgunaan narkoba itu akan dikucilkan oleh masyarakat atau lingkungan setempat. Begitu juga akan menjadi beban keluarga, serta pendidikan akan menjadi terganggu. Fisik dan psikis sangat berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau bisa disebut sakau. Bila terjadi tidak memakai narkoba tersebut, itu akan merasakan rasa sakit yang amat mendalam, sehingga rasa keinginan kita untuk membeli narkoba itu sangat tinggi, sehingga akan terjadinya rasa keinginan untuk meminta uang
memaksa terhadap kedua orang tua, atau bisa terjadi kriminalitas terhadap penggunaan narkoba tersebut. Karena apa? Karena kita ingin memenuhi kebutuhan asupan diri kita itu dengan narkoba gitu. Karena rasa sakit itu yang membuat kita tersiksa dan sehingga akan melakukan kriminalitas tersebut gitu. Sebagai makhluk sosial, seorang individu sejak lahir hingga sepanjang hayatnya senantiasa berhubungan dengan individu lainnya, atau dengan kata lain melakukan relasi interpersonal. Relasi interpersonal itu ditandai dengan berbagai aktivitas tertentu, baik aktivitas yang dihasilkan berdasarkan naluriah semata atau justru melalui proses pembelajaran tertentu. Berbagai aktivitas individu dalam relasi interpersonal ini bisa disebut perilaku sosial. Perilaku berarti sikap dan tindakan. Perilaku sosial berkaitan dengan norma sosial dan nilai-nilai kultural yang telah ditegakkan oleh masyarakat. Sebagaimana perilaku sosial bagi pengguna narkoba merupakan perilaku penyimpangan dalam masyarakat. Terjadinya tindakan penyimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan individu berinteraksi dalam masyarakat. Perilaku menyimpang adalah perilaku pada warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai kebiasaan, tata aturan, atau norma sosial yang berlaku. Untuk memahami perilaku sosial individu dapat dilihat dari kecenderungan, ciri-ciri interpersonal yang terdiri dari kecenderungan peranan atau role disposition, yaitu kecenderungan yang mengacu kepada tugas, kewajiban, dan posisi yang dimiliki seorang individu. Yang kedua adalah kecenderungan sosiometrik atau sociometric disposition, yaitu kecenderungan yang bertautan dengan kesukaan, kepercayaan terhadap individu lain. Yang ketiga adalah ekspresi atau expression disposition, yaitu kecenderungan yang bertautan dengan ekspresi diri dengan menampilkan kebiasaan-kebiasaan khas gitu. Apa yang ditimbulkan, apa yang dikeluarkan oleh si diri individu tersebut. Tidak hanya dampak penyalahgunaan narkoba terhadap fisik, psikis, dan sosial, yaitu adanya dampak terhadap spiritual seseorang gitu. Spiritual merupakan ajaran yang berkaitan dengan jati diri, etika, dan moral. Suatu keadaan yang menyelaraskan diri dengan nilai dasar semua ajaran mulia gitu, dan membicarakan tentang eksistensi jati diri dan eksistensi Tuhan. Ajaran-ajaran tersebut meliputi kesatuan dengan eksistensi alam semesta, unsur terpenting tersembunyi, perwujudan pikiran, daya untuk mengubah kehidupan, dan kekuatan dalam kesadaran kolektif. Adiksi terhadap narkoba membuat seorang pecandu narkoba menjadikan narkoba itu prioritas utama dalam kehidupannya. Narkoba adalah pusat tujuan kehidupan dan semua hal atau aspek lain dalam hidupnya berputar di sekitarnya gitu. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada narkoba, dan ia menaruh kepentingannya untuk menggunakan narkoba di atas segala-galanya. Narkoba menjadi jauh lebih penting daripada istri, pekerjaan, suami, orang tua, sekolah, pendidikan, dan lain-lain. Narkoba berhenti melakukan aktivitas yang biasa ia lakukan sebelum ia tenggelam dalam penggunaan narkobanya. Ia tidak lagi melakukan hobi-hobinya, menjalani aktivitas normal seperti biasanya, seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain gitu. Dia tidak lagi rajin ibadah, dia tidak melakukan ibadah lagi gitu. Bisa dipastikan ia akan menjauhi kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Kan pecandu narkoba itu akan mengisolasikan diri gitu dari dunia luar, sehingga orang-orang yang menjadi pecandu narkoba itu sering menyendiri gitu, sering jauh dari orang tuanya, dari teman-temannya, bahkan lingkungan masyarakatnya, sehingga hanya narkobalah sahabatnya gitu. Bisa dikatakan narkoba adalah sahabatnya karena narkoba merupakan prioritas utama dalam kehidupannya gitu. Begitu juga seorang pecandu narkoba itu tidak peduli akan lingkungan di sekitarnya. Konsumsi obat-obatan terlarang lebih berperan penting dalam penularan HIV atau AIDS
daripada penggunaan melalui suntikan. Alasannya, seseorang yang berada di bawah pengaruh obat tertentu lebih cenderung melakukan perilaku beresiko seperti melakukan seks tanpa kondom dengan orang-orang infeksi dan berbagai obat alat suntik dengan orang yang memiliki HIV gitu. Faktanya, darah terinfeksi HIV dapat termasuk ke dalam larutan obat dengan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama adalah menggunakan alat suntik yang terkontaminasi darah untuk menyiapkan obat narkoba tersebut. Yang kedua adalah menggunakan kembali air untuk melarutkan obat. Yang ketiga adalah menggunakan kembali tutup botol, sendok, atau wadah lainnya untuk melarutkan obat dalam air untuk memanaskan larutan obat tersebut. Yang keempat adalah menggunakan kembali sebagian kecil kapas atau filter rokok untuk menyaring partikel yang dapat menyumbat jarum. Tidak hanya itu juga, dampak kerusakan narkoba dalam penyakit menular, yaitu penyakit menular seksual, bisa terjadi ketika terjadi seks bebas gitu, atau free sex. Seks bebas adalah perilaku perbuatan seks yang dilakukan di luar nikah. Pada umumnya, seks bebas ini terjadi pada kalangan remaja, pada umumnya berusia antara 10 sampai 19 tahun. Hal ini dikarenakan secara kejiwaan remaja memang mengalami fase ketidakstabilan emosional. Agresif yang tinggi seringnya mengambil tindakan cepat tanpa pertimbangan matang, ikut menunjang mudahnya remaja terjebak pada lingkungan yang negatif. Ketika remaja menghadapi realitas hidup, mereka sering mengalami kebingungan akibat kelemahan prinsip hidup dan keterbatasan bekal hidup yang dimilikinya. Kondisi lingkungan keluarga dalam masyarakat yang tidak adaptif menjadi remaja lebih aman bersama teman-teman yang tinggal di luar rumah daripada bercengkraman dengan keluarga di rumah gitu. Lingkungan negatif inilah yang rentan membawa remaja kepada perilaku seks bebas. Dampak yang akan dialami oleh pelaku seks bebas adalah dampak fisik dan dampak psikis. Sekian yang dapat saya sampaikan, apa yang akan terjadi ketika kita melakukan penyalahgunaan narkoba. Apa sih yang harus kita ambil hikmahnya dari materi ini? Yaitu kita jangan sampai melakukan perilaku penyimpangan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Karena ketika kita melakukan penyalahgunaan narkoba, maka akan begitu banyak dampak-dampak yang akan kita dapat gitu. Seperti terhadap diri kita sendiri yang paling utama, terus terhadap lingkungan kita akan dikucilkan. Begitu juga kita tidak akan pernah tahu masa yang akan datang itu kita akan sukses atau tidak. Ketika kita melakukan penyalahgunaan narkoba, maka proses kehidupan kita itu akan jauh gitu dari kesuksesan. Meskipun ketika penyalahgunaan narkoba bisa dapat disembuhkan karena adanya pengobatan rehabilitasi, tapi tidak semudah yang bisa dibayangkan gitu ketika kita ingin berhenti dari penggunaan narkoba tersebut gitu. Maka kita harus menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Begitu juga kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, sama dengan orang-orang yang membawa dampak positif dalam kehidupan kita gitu, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini akan membawa dampak yang baik untuk kita semua gitu, menjadi sebuah benteng untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.